Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 6 kecamatan di Kabupaten Sinjai diterjang banjir bandang, ribuan rumah terendam. Hati seorang ayah di Makassar hancur usai mendapati bayinya yang baru terlahir berusia 2 bulan tewas di tangan sang istri. Puluhan penyambung di Pangkep berlari terbirit-birit usai aparat kepolisian meletuskan tembakan ke udara saat penggerbekan. Puluhan penyambung berlari terbirit-birit saat aparat kepolisian menggerebek lokasi arena judi sabung ayam di Pangkep. Petugas menyita 9 ekor ayam aduan dan membakar arena judi tersebut. Tembakan peringatan ke udara dilepaskan aparat kepolisian saat menggerebek sebuah arena judi sabung ayam di wilayah Mandale, Kabupaten Pangkep, Minggu sore. Puluhan penyambung yang panik berhamburan melarikan diri ke arah hutan. Meski para penyambung berhasil melarikan diri, polisi menyita 9 ekor ayam aduan yang diduga digunakan dalam praktik perjudian. Tak hanya itu, polisi juga menemukan 2 unit tenda yang dipasang sebagai peneduh arena judi sabung ayam. Petugas langsung membongkar dan membakar arena sabung ayam tersebut. Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan warga yang resah terhadap aktivitas judi sabung ayam yang berlangsung di lingkungan mereka. Sebelum sampai di TKP sempat mengeluarkan tembakan sebanyak 2 kali. Pada saat mendengar tembakan, masyarakat yang berkumpul langsung membubarkan diri. Jadi pada saat kami tiba di TKP, hanya mendapatkan beberapa barang bukti berupa 9 ekor ayam. Kemudian ada tenda 2 unit yang terpasang. Kini seluruh barang bukti yang disita dibawa ke Mapolres Pangkep untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. 2 bocah kakak beradik terkunci di kamar mandi sebuah rumah di Makassar. Guna mengeluarkan 2 bocah, petugas pemadam kebakaran membongkar kunci pintu kamar mandi. Bisa dulu. Kamu kehuligan, oke. Mana bi? Gambar. Oke. Ya, coba. Oke. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar membongkar paksa engsel pintu kamar mandi demi mengeluarkan 2 anak perempuan yang terjebak di dalamnya. Kakak beradik berusia 3 dan 10 tahun dikeluarkan dengan selamat setelah terkunci selama 45 menit. Insiden di perumahan budidaya Permai Kota Makassar terjadi ketika 2 bocah bermain di kamar mandi. Karena kesulitan membuka pintu kamar mandi yang kuncinya macet, keluarga menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Bukan di kuncinya yang kita buka, tetapi engsel pintunya yang dibuka. Kita buka karena kita takutnya merusak, jadi kita buka engselnya saja yang kita buka paksa. Setelah terbuka baru adik-adiknya bisa keluar dengan selamat tanpa ada lecet sedikit pun. Meski sempat terkunci selama 45 menit, namun kedua bocah tersebut tetap tenang, bahkan tersenyum saat petugas berhasil mengeluarkannya dari kamar mandi. Dari kejadian ini, para orang tua diimbau agar selalu mengawasi saat anak-anak sedang bermain. Rai Sabu melaporkan dari Kota Makassar. Menteri Kebudayaan membuka pameran Bila Pusaka dalam rangkaian Festival Gaumaraja Leang-Leang di Kabupaten Maros. Pameran ini menampilkan puluhan koleksi keris dan badik, termasuk keris milik Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kebudayaan Fadlizon resmi membuka pameran Bilah Pusaka. Lebih dari 30 bilah pusaka termasuk keris dan badik khas Sulawesi dipamerkan. Salah satu di antaranya merupakan keris milik pribadi Presiden RI Prabowo Subianto yang ikut ditampilkan.
Keris dan badik bukan sekedar senjata, melainkan warisan budaya dan benda yang penuh makna dan filosofi. Semuanya banyak keunikan ya, kalau kita lihat dari Maros sendiri, badiknya aja ragamnya ternyata banyak, saya nggak hafal gitu ya. Tapi hampir setiap ragam itu punya ciri-ciri sendiri. Sampai ada berapa tadi? 7 atau bahkan 9 ragam dari badiknya saja. Itu menunjukkan kekayaan budaya kita yang luar biasa. Fadlizon juga membawa 5 keris dari koleksi pribadinya untuk dipamerkan. Yang menyebutkan keris-keris dari Makassar, Bone hingga Sumbawa memiliki ciri khas tersendiri dan kebanyakan menggunakan besi dari luwu yang sudah terkenal kualitasnya. Lumayan karena saya memang sedikit tertarik dengan dunia kebudayaan juga, Kak. Oh, gitu ya. Terus yang paling menarik apa yang menurut Kak? Yang ini, Kris Prabowo, karena ini punya Pak Presiden dan juga unik bentuknya juga, Kak. Menteri Kebudayaan juga meninjau pameran gerbang peradaban awal dan manusia purba yang digelar dalam rangkaian Festival Gaumaraja Leang-Leang. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ribuan warga turut meramaikan kirap budaya Festival Gaumaraja 2025 dan peringatan hari ulang tahun ke-66 Kabupaten Maros. Kegiatan ini tak hanya meriah, namun juga penuh makna kebudayaan. Kirap budaya dimulai dari kompleks rumah jabatan Bupati dan menempuh jarak sekitar 3 km hingga finish di lapangan Palantikang. Bupati Maros Haidir Syam dan wakilnya Murtazi Mansur membaur bersama ribuan peserta berpakaian adat dari berbagai suku. Selain menjadi simbol kebersamaan, kirap ini juga menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi dan melanjutkan warisan budaya leluhur serta meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Di mana kirap budaya ini dihadiri hampir seluruh lembaga-lembaga adat, kekarengan dan juga perwakilan 14 kecamatan kami di Kabupaten Maros. Inilah antusiasme memperingati hari lahir Kabupaten Maros yang ke-66 dan juga Festival Gaumaraja. Kirap budaya ini menjadi simbol bahwa Maros bukan hanya kaya alam, tapi juga kaya tradisi. Sebuah langkah nyata untuk menjaga identitas daerah di tengah modernisasi. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Sebuah pohon pisang di pekarangan warga Lumpue, Kecamatan Bacu Giki Barat, Kota Parepare tumbuh secara unik. Pasalnya, pohon pisang jenis raja ini memiliki buah dan tandan mencapai 3 meter lebih, bahkan nyaris menyentuh tanah. Bukan pohon pisang biasa, pisang raja ini pamerkan tandan super panjang hingga nyaris mencium bumi dengan ketinggi hampir 3 meter. Di kalangan masyarakat Parepare, pohon ini biasa disebut pisang seribu. Tumbuh di pekarangan warga di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacu Giki Barat, Kota Parepare, pisang unik ini juga dapat langsung dikonsumsi seperti pisang raja biasanya. Pemilik pisang Sule mengaku sebelumnya mendapatkan bibit pisang seribu ini dari kerabatnya. Karena menghasilkan buah yang sangat banyak, bibit pohon pisang seribu ini pun menjadi incaran warga untuk dikembangbiakan. Lebih 2 meter, ada 3 meter. Oh, ada 3 meter. Kalau buahnya itu lebih 100-an di? Lebih. Iya, makanya kalau namanya itu pisang seribu ya? Ya, pisang seribu. Ini banyak anaknya. Banyak. Banyak anaknya? Baik banunya, apa namanya, tunasnya. Ada warga sini nih yang minta biasa tunas. Banyak. Banyak sudah minta, tapi belum ada aku kasih. Jadi memang kalau diambil bibit ini ditanam begini lagi ya? Juga. Begitu aja hasilnya ya? Asal-usul pohon pisang seribu ini diduga hasil persilangan alami antara Musa acuminata atau pisang raja dengan Musa balbisiana atau pisang batu. Gimana nih, Anda tertarik untuk menanam pohon pisang seribu? Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.
Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.